Kota tanpa buku. Seperti yang kita tahu, buku adalah jendela dunia. Melalui buku, kita bisa menjelajahi berbagai tempat, bertemu dengan orang-orang menarik, dan belajar hal-hal baru. Bayangkan saja, jika jendela itu ditutup rapat, kita akan terkurung dalam kegelapan dan kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Itulah yang akan terjadi jika kita hidup di kota tanpa buku. Ada pepatah yang mengatakan, buku adalah teman terbaik kita. Tapi, apa jadinya jika teman terbaik itu hilang? Mari kita bahas bersama, mengapa buku begitu penting dalam kehidupan kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keberadaannya. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin bertanya kepada Anda. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bahkan bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan, berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Lantas, apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, ataupun internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang. Bagai dongeng-dongeng sebelum tidur, irama warganya pun tiada beda. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terongok tanpa nyawa. Lantas, bagaimana dengan kota Anda? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, ataupun di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman baca, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga? Menjadi pusat perkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Lantas, maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjungi dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Lantas, bagaimana jika tempat itu belum ada? Maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Farida, tahun 2020.